Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengantar psikologi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Bahwasanya pengantar psikologi Big Five adalah model kepribadian yang mengidentifikasi 5 dimensi utama. Model ini telah menjadi salah satu model kepribadian yang paling berpengaruh dalam psikologi tentunya. Digunakan untuk memahami perilaku, pekerjaan, maupun kesehatan mental. Sebelum kita menjelaskan terlebih jauh, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah atau teori Big Five. Bahwasanya awal abad ke-20 itu para peneliti menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi struktur dasar kepribadian. Kemudian pada tahun 1950 para psikologi seperti Raymond Cattell, Ernest menemukan bukti yang mendukung 5 faktor utama kepribadian. Maka kemudian pada tahun 1980 peneliti seperti Paul Costa, Robert M. Shickley mengembangkan dan mempopulerkan yang 5 faktor tadi, atau bisa kita sebut Big Five. Kemudian pada saat ini teori Big Five itu tentu telah dipelajari, diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya psikologi, banyak juga diajarkan dalam manapun, khususnya kalau di jurusan psikologi itu dalam jurusan psikologi klinis ataupun PIO. Kemudian dimensi kepribadian dalam Big Five tentunya openness atau keterbukaan. Jadi tingkat keingintahuan, imajinasi, dan kecenderungan untuk mencari pengalaman baru. Kemudian conscientious, jadi memiliki rasa berkewajiban, bahwasanya tingkat kedisiplinan itu ketekunan dan keorganisasian dalam melakukan tugas. Kemudian ada yang namanya ekstroversi atau extraversion. Ini terkait dengan tingkat keramahan, kegembiraan, dan energi dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam pengukuran kepribadian Big Five ini tentu kita menggunakan satu kuesioner. Bisa menggunakan kuesioner. Yang namanya kuesioner adalah cara yang paling ampuh untuk mengukur kepribadian Big Five. Melalui kuesioner yang diisikan kegiatan serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan 5 dimensi tadi. Kemudian yang kedua, pengamatan. Bahwasanya pengamat yang terlatih dapat menilai kepribadian seseorang melalui pengamatan langsung. Dan yang ketiga ada analisis data. Metode statistik seperti analisis faktor dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengidentifikasi dimensi kepribadian. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Penting untuk kita mengevaluasi sebuah pengukuran, mau kuesioner atau pengamatan atau analisis, kita perlu evaluasi untuk memastikan validitas dan relativitasnya. Kemudian pengaplikasian teori Big Five dalam kehidupan ini, contohnya pekerjaan. Ketika pekerjaan itu membantu dalam seleksi penempatan karyawan atau pelatihan dan pengembangan karir. Ini yang biasa dilakukan oleh HRD. Kemudian dalam konteks hubungan itu membantu memahami gaya komunikasi, bagaimana orang ini komunikasinya seperti apa, dia seperti apa. Kemudian tidak hanya itu, juga resolusi konflik. Jadi bagaimana kemudian cara ketika sudah tahu bahwasanya ini seperti orangnya seperti apa, ini rasanya seperti apa, maka kemudian itu bisa menjadikan dalam pengaplikasian teori Big Five, bahwasanya orang tersebut dapat memberikan solusi atas konflik dua orang tadi. Kemudian dinamika hubungan antar pribadi ketika kita sedang galau ataupun itu. Kemudian kesehatan mental, membantu mengidentifikasi faktor risiko dan memprediksi keberhasilan terapi. Jadi ini yang
biasa digunakan dalam psikologi klinis. Kemudian pendidikan membantu gaya belajar, motivasi dan kinerja akademis. Jadi dalam penyampaian mungkin guru ataupun dosen apapun itu kemudian bisa memahami bahwasanya mahasiswa ini gaya belajarnya seperti ini, mahasiswa ini belajarnya seperti ini, maka kemudian dia akan menyesuaikan seperti itu. Kemudian tentunya dalam teori Big Five ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentu kita akan jelaskan dulu kelebihannya. Model yang komprehensif dan didukung oleh banyak penelitian. Jadi teori Big Five ini banyak sekali peneliti-peneliti yang sudah disebutkan tadi. Dapat digunakan untuk memprediksi perilaku dan hasil. Mudah dipahami dan diterapkan. Bahwa kekurangannya yaitu tidak menjelaskan semua aspek kepribadian seperti nilai-nilai dan motivasi, kemudian dapat menjadi terlalu deterministik dan tidak mempertimbangkan konteks. Kemudian yang ketiga, kekurangannya yaitu tidak selalu cocok dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya bahwasanya mengenali dimensi kepribadian dapat membantu memahami diri kita sendiri dengan lebih baik dan mengembangkan potensi kita. Komunikasi yang lebih baik tentunya akan meningkatkan komunikasi dan hubungan antar pribadi. Kemudian dalam teori Big Five ini dapat membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan dari berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan, apapun itu. Ketika kita membuat keputusan dari Big Five ini dapat membantu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.